Hai, Assalamualaikum teman-teman Kang Adon TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan hari-hari Anda menyenangkan. Referensi kandang kambing, domba, dan sapi kali ini memiliki fasilitas mulai dari kamar ABK, kamar mandi 2 unit, dapur memasak, kantor ataupun ruang tamu, kemudian ada gudang pakan dan tempat penyembelihan hewan akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Adon TV, channel yang membahas seputaran desain kandang kambing, domba, dan sapi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah referensi desain kandang kambing, domba, dan sapi, dan juga ada usaha untuk akikah ya. Tapi sebelum masuk ke penjelasan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu, yang sudah selalu support channel ini. Semoga kedepannya bisa memberikan referensi-referensi yang lebih variatif lagi, lebih baik lagi, dan lebih mudah dimengerti. Oke, jadi ini ada desain kandang kambing, domba, dan sapi. Untuk ukurannya 25 meter kali 40 meter. Sebenarnya untuk lahan ini lebih besar dari ini teman-teman ya. Cuma saya diberi space untuk menggambar hanya di 1000 meter persegi. Atau lebih tepatnya 25 meter kali 40 meter. Oke, kandang ini untuk keliling kita udah nggak ngomongin pagar karena sudah ada ya untuk pagarnya. Jadi kita fokus untuk pembahasan komponen-komponen yang ada di desain kandang ini. Oke, kita langsung untuk yang pertama ke sisi sebelah kanan ini. Ini yang warna putih. Ini ukurannya 5 meter kali 8 meter ya. Lebarnya ikut yang ini. 5 meter kali 8 meter. Ini diperuntukkan untuk tempat penyembelihan hewan akikah. Ukurannya 5 kali 8. Kemudian untuk yang warna oranye, ini tempat untuk memasak. Jadi setelah hewan disembelih baru nanti masuk ke sini. Jadi nanti di sini ada pintu untuk dagingnya itu dimasak ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada kamar tidur ABK. Nah, ini rencananya ada 3 orang ABK nanti. Untuk ukurannya ini 5 meter kali 8,5 untuk keseluruhan. Tapi diambil untuk kamar mandi. Jadi kamar mandinya ini 2,5 kali 2,5. Sisanya untuk kamar tidur ya. Untuk 3 orang ABK di sini. Nah, ini dibiarkan kosong karena nanti disinilah akses untuk masuk ke area kandang ini. Untuk lahannya memang melebar ke samping ya teman-teman ya, bukan ke belakang tapi ke samping. Terus kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Ini ada yang warna abu-abu, ini adalah tempat penyimpanan persediaan pakan. Untuk ukurannya 5 meter kali 10 meter. Kemudian kita ke sini dulu. Kita langsung masuk ke kandang sapi. Nah, untuk kandang sapi total kapasitasnya itu 24 ekor. Ini untuk konstruksi bangunannya nanti letter L. Jadi yang sebelah sini itu sekitar 8 ekor untuk kapasitasnya. Untuk jarak masing-masing sapi kita pasang 1,5 meter. Kemudian dari batas tempat pakan ke dinding atau ke kolom paling belakang itu 3,5 meter. Jadi 3,5 meter ini nanti sudah termasuk saluran pembuangan. Nah, rencananya untuk saluran pembuangan kita pasang 15 cm untuk lebarnya. Kemudian untuk tempat pakan ini lebarnya 90 cm. Tapi ini masih lebar kotor teman-teman. Nanti kan dipotong dinding sebelah kiri atau sebelah kanannya. Mungkin nanti dapat 50 cm sampai 60 cm lah. Kisaran itu nanti dapatnya. Kemudian ini yang 2 meter ini akses jalan. Akses jalan untuk mengeluarkan sapi dan untuk memberi pakan. Ini 2 meter. Nah, karena lahannya lebih lebar, otomatis
untuk mengeluarkan sapi di sisi sini, ini bisa lewat sini, bisa juga lewat sini nantinya. Nah, ini dari batas tempat penyimpanan pakan ke kandang sapi ini ada space 2 meter 85 cm ya, hampir 3 meter. Jadi nanti ini juga akses jalan untuk mengeluarkan sapi. Nah, di sini nanti juga ada septic tank. Nanti septic tanknya itu ukuran 2x6, kita jadikan 3 tank ya. Cuma kan untuk septic tank itu kan tertanam, jadi saya biarkan untuk polosan aja di daerah sini. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman tunggu aja di pembahasan lebih dalam lagi nanti di struktur bangunan. Pasti saya tampilkan untuk septic tanknya. Sekarang ke sebelah sini ya, di paling belakang. Ini untuk kapasitasnya 16 ekor ya. Jadi sini 8 ekor, yang sini 16 ekor. Untuk ukurannya sama, 1,5 meter untuk jarak masing-masing sapi. Ke belakang 3,5 meter sudah termasuk saluran pembuangan. Karena ini memang diperuntukkan untuk mencetak sapi-sapi mulai dari bakalan sampai sapi jumbo ya, 1 ton up. Jadi kita pasang 1,5 meter kali 3,5 meter. Nah, kemudian di sini akses jalan untuk memberi pakan kita turunkan. Kalau yang sebelah tadi kan 2 meter, ini jadi 1,5 meter. Kenapa? Karena nanti di sini untuk akses jalan ini ya, kendaraannya. Biar lebih lebar ya. Oke, sekarang kita ke pojok sini. Nah, ini adalah tempat penampungan kotoran hewan sementara ya. Kotoran padat nanti ditimpal, nanti ditaruh ke sini. Untuk ukurannya 2,5 meter kali 8. Ini bisa bisa disekat menjadi dua ruangan atau bisa di los. Lanjut ke yang warna kuning ini, di depan ini adalah letak septic tank nanti akan ditanam. Seperti saya bilang di awal, bahwasannya septic tank ukuran 2x6 kita bagi menjadi 3 tank ya, tank 1, tank 2, tank 3. Nah, di depan septic tank ini ada kandang kambing dan domba ya. Jadi nanti isinya itu sapi, kambing, dan domba. Untuk ukuran kandang kambing dombanya itu untuk lebarnya 6 meter teman-teman ya. Ini ya 6 meter kali 12 meter. Nah, untuk yang sisi sini, yang paling pinggir ini lebarnya 2 meter 20 kali 12 meter. Nah, ini jika diasumsikan disekat menjadi 3 ruangan. Jadi dapatnya 2 meter 20 kali 4 meter. Kalau misalnya disekat menjadi 2 ruangan, dapatnya nanti 2 meter 20 kali 6 meter. Nah, ini yang 160 ini adalah akses jalan memberi pakan. Jadi nanti wadah pakannya ada di sisi sini. 160 nanti kepotong wadah pakan 40 cm, jadi lebar jalan bersih nanti dapatnya 120 ya. Nah, berbeda dengan yang sisi pinggir ini, kalau yang di depannya ini dia terkoleksi ya. Nah, ini satu kotak kita pasang untuk lebarnya 1 meter, ke belakangnya itu 140 cm. Jadi ini bisa muat sekitar 4-7 ekor ya. Tergantung nanti besar kecilnya hewan tersebut. Jadi ini di sini ada 12 ruangan untuk yang di depan ini. Nah, untuk tempat pakan kita nggak mau yang berhadapan-hadapan ya. Beliau maunya ada di depan, jadi tidak ada istilah membelakangi tamu yang akan datang. Jadi tempat pakannya ini ada di sini nanti. Kemudian akses memberi pakan bisa ngambil space ini ya. Ini kan space kosong yang putih ini. Dari situ. Oke. Sini sudah, kita sekarang ke ini. Yang paling tengah ini. Ini adalah ruang tamu. Nanti kalau ada tamu datang diterima di sini dan juga nanti ada kantor ya. Nah, untuk ukurannya sendiri itu 6 meter kali 10 meter setengah teman-teman. Nah, cuma kita ambil untuk kamar mandi ya. Jadi kamar mandinya kamar mandi dalam. Ini ukurannya 2,5 kali 3 meter. Untuk kantor atau ruang tamu. Nah, kita perlihatkan dulu ya untuk space jalan ya untuk mobil nanti.
ini dari batas kantor ke akses jalan itu untuk memberi pakan sapi ini dapat 3,5 meter. Kemudian yang sisi sebelah kiri ini dapat 4 meter 45 cm. Jadi mobil masih bisa berputar ya di sini ya. Jadi kan masuknya dari sini, ini bisa langsung masuk ke sini, nanti ke sini. Jadi itu penjelasan mengenai Dena untuk kandang kambing, domba, dan sapi yang terdapat usaha akikah. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk di struktur bangunan. Baik teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan untuk penjelasan struktur bangunan. Jadi Dena yang ini saya tutup dulu ya. Ini kan ada 2 Dena nih. Ini sebenarnya sama aja, cuma yang sebelah kiri ini sudah saya warnain lagi ya. Oke, ini yang ini juga tutup, kita ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada kotak berwarna hitam ya, kotak-kotak kecil. Ini merupakan letak kolom atau pilar nanti akan ditanam. Ada di sini. Oke, ini di sini juga di kandang kambing juga ada, tapi nanti ini kita pakai kayu. Oke, sekarang untuk pilarnya coba saya langsung tampilkan aja. Sebentar. Kemudian untuk balok ya, balok gantungnya. Pilar sama balok gantung ini ukurannya sama aja, 15 cm kali 15 cm. Itu sudah matang berbentuk sebuah cor-corannya. Biasanya kalau ukuran 15 kali 15 itu nanti untuk struktur besinya biasanya tukang itu pakai 11 kali 11 ya. Nanti jadinya cocoran itu 11 cm kali 11 cm, terus bisa ditambah dengan pleseran. Nanti bisa jadinya 15 cm. Oke, sekarang kita ke kandang sapi. Sesuai dengan yang saya bilang bahwasannya jarak dari tempat pakan ke tiang nanti di belakang ini itu kan 3,5 meter sudah termasuk saluran pembuangan. Nah, untuk saluran pembuangan ini kita pasang 15 cm untuk lebarnya, kedalamannya 5 cm sampai 7 cm saja, jangan terlalu dalam ya. Terus di sini ada pilar ya, ini pilarnya bukan pilar biasa, jadi ada, sebentar saya tunjukkan. Nah, jadi bentuknya seperti cakar ayam ya. Jadi dia sifatnya tertanam, tidak terlihat ya kalau dari sisi atas. Oke, sekarang kita ke tempat pakan. Kita ke sini dulu. Nah, untuk tempat pakan itu biasanya kedalaman 30-40 cm yang dipakai. Nah, ini saya buat melengkung ya, dari sini, terus dia melengkung ke tengah. Kemudian yang sini juga mengarah ke tengah semua. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Ini bisa nanti di plester sama diaci halus ya. Kalau di bawahnya biasanya sama tukar itu diuruk pakai pasir gitu ya. Atau pakai tanah, diuruk nanti. Atau bisa urukannya pakai apa ya? Kayak bata-bata yang sudah tidak dipakai itu bisa ditaruh di dalam sini untuk menghemat pengeluaran. Baru nanti sisi atasnya di model seperti ini. Sekarang ke tempat pakan lagi, kita tampilkan untuk sekat sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, ini dia. Nah, untuk ketinggian tempat pakan ini saya pasang 65 cm dan di bagian atasnya ini dibuat melengkung teman-teman ya, supaya tidak melukai hewannya ya, lambir sapinya itu. Terus untuk sisi depan ini lebih tinggi. Jadi kalau di sini 65 berarti di sini 75, lebih tinggi 10 cm. Supaya apa? Ini agar rumput itu tidak mudah dikocar-kacirkan ke depan. Jadi ini sebagai penghalang aja. Nah, coba saya tunjukkan untuk konstruksi pembesiannya ya, untuk kandang sapi yang ini sebagai contoh aja. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, kita ke cakar ayam dulu. Nah, nanti untuk pembesiannya seperti ini kurang lebihnya.
Pasti kalau ditunjukkan ke tukang, beliau udah ngerti. Ini pakai besi tulangannya 4 ya, ada 4. Terus untuk jarak besi behelnya 15 cm. Kemudian untuk ini ya, platnya yang di bawah ini 40 kali 40 dengan ketebalan cor-coran 15 cm. Kurang lebih seperti ini. Tapi nanti kalau jadinya kurang lebih kayak ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke kandang sapi. Nah, untuk pengaplikasiannya kurang lebih seperti ini. Jadi, untuk platnya itu, dia ada di bawah sendiri teman-teman ya. Ada di bawah slope. Ini slope ini. Yang ini. Yang di atas cakar ayam ini adalah slope. Kemudian di sisi sini juga pakai slope ya. Nah, ini sama pakai 4 besi tulangan dengan jarak besi behel 15 cm. Nah, kalau mau awet, ini dicor. Ini pakai besi juga 1 lapis. Ini bisa pakai besi 6 mili. Nah, nanti besinya itu masuk ke dalam cor-coran teman-teman ya. Ini saya sengaja ke ataskan biar teman-teman bisa mudah untuk melihatnya. Tapi ini nanti masuk atau dicantolkan ke besi tulangan yang ada di slope ini. Tapi sebelum itu bawahnya bisa diuruk dulu pakai pasir atau pakai tanah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pembesiannya. Oke, ini sisi sebelah sini. Kurang lebih seperti inilah. Nanti kalau tukang dikasih gambar seperti ini, insya Allah dia sudah ngerti teman-teman ya. Oke, sekarang yang ini kita tutup dulu. Kita balik lagi ke kandang ya, ke kandang yang tadi, ke ini. Nah, untuk kandang sapi, ini permintaan dari beliaunya, untuk tiang-tiangnya kita menggunakan besi holo ya. Jadi, kurang lebih seperti ini. Ini besi holonya kita pakai ukuran 4x8. Jadi kurang lebih seperti ini. Atapnya pakai letter L ya, jadi nyambung dari sini ke sini nyambung. Kemudian untuk di sisi atasnya, karena ini menggunakan atap galvalum, kita juga pakai besi holo 3x3 dan besi holo 4x4. Nah, besi holo yang 3x3 itu untuk struktur atap bagian atas, sedangkan yang 4x4 ini kita pakai untuk ini, payungan atap ya kalau saya nyebutnya, untuk melindungi tempat pakan dari tampias air hujan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk struktur atapnya di kandang sapi. Nah, ini dari tiang ini, dari tiang yang ini ke sini 1,5 meter teman-teman. Jadi insya Allah untuk tempat pakannya kalau cuma hujan-hujan biasa ini aman teman-teman. Nah, untuk palungan, maaf ya, untuk palungan sapinya kita juga nggak pakai cocoran, ini pakai besi holo ukuran 4x8 ya. Usahakan kalau pakai besi jangan terlalu tipis, kalau dapat sih 2 mili ke atas lah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke tempat penampungan kotoran hewan sementara. Nah, ini untuk konstruksi atapnya sama aja. Untuk tiang-tiangnya bagian bawah kita pakai cor-coran. Ini setinggi 2 meter untuk pilar cornya. Kemudian dilanjutkan dengan pilar menggunakan besi holo. Untuk ukurannya 4x8 besi holonya. Kemudian untuk ringnya yang atas kita pakai 3x3. Terus karena untuk payungan atap ini kita pakai besi holo 4x4. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk penampungan kotoran sementara ini, untuk area bawah ini dibiarkan tanah saja ya teman-teman ya.
Saya ulang lagi, untuk tempat penampungan koi sementara ini, area bagian bawah dibiarkan tanah saja. Nah, untuk atapnya kita pakai atap yang full transparan. Jadi kurang lebih seperti ini nanti. Saya juga mau tampilkan dinding ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita asumsikan disekat menjadi 2 ruangan. Karena ini kan di awal sudah saya sampaikan bahwasannya ukurannya 2,5 kali 8 itu bisa di-loss atau bisa disekat menjadi 2 ruangan. Nah, ini di depan ini saya pasang bata ya. Ini ketinggian 40 cm. Kalau teman-teman mau gali ya silakan. Tapi sesuai dengan pesan saya, biarkan tanah saja. Nah, di belakang kita sekat untuk dindingnya lebih tinggi ya. Yang sini 2 meter untuk dindingnya. Ya, kurang lebih seperti inilah untuk tampak belakangnya. Dan atapnya pakai atap transparan ya. Biarkan matahari tembus ke area dalam. Dan ini saya pasang payungan atap juga supaya dari sisi depan aman dari tampias air hujan. Jadi kurang lebih untuk penampungan koi sementara di sini. Nah, yang dimasukkan ke tempat penampungan koi sementara ini adalah kotoran padat ya. Jadi ditimpal, nanti dibawa pakai apa itu, arko kalau nggak salah namanya. Jadi ditaruh di sini. Biarkan kering di sini. Jangan sampai terkena air hujan ataupun air air urin dari kotoran hewan tersebut. Nah, pas di depannya ini yang warna kuning ya awalnya ya. Ini saya rubah menjadi warna abu-abu. Ini adalah nanti letak septic akan ditanam di daerah sini. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke kandang kambing. Ya. Jadi kandang kambing itu pakai kayu untuk struktur utamanya. Tapi untuk lantai terus kemudian sekat-sekatnya itu kita gunakan ini bambu. Jadi kebetulan beliau itu punya 200 lonjor bambu yang masih bagus, tidak terpakai. Jadi rencana mau dipakai untuk kandang kambingnya ini. Oke. Jadi kurang lebih untuk lantainya seperti ini. Kalau biasanya saya pakai 2 kayu 3 kali 5 ya untuk lantai. Tapi karena ini ada bambu yang masih bisa digunakan, jadi kita pakai bambu untuk lantai dasarnya. Oke, kemudian kalau ketinggian dari tanah ke dinding, maksud saya untuk lantai tanah ke lantai kandang ini kita pasang 75 cm ya. Coba saya perlihatkan ya, biar teman-teman tidak penasaran. Ya, 75 cm ya untuk ketinggian bersihnya ya. Tapi karena ini pakai balok jadi masih agak naik. Kemudian coba saya tampilkan yang lain untuk balok kayu 612. Kemudian sama oh ya teman-teman, tadi ada yang lupa ya. Jadi setelah pemasangan balok kayu ukuran 12 cm x 12 cm, ini ada pemasangan kayu balok ukuran 46. Jadi ini sebagai kekuatan sebelum bambu itu dipasang. Oke, jadi nanti seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk kandang kambing memang yang di depan ini terkoleksi ya. Jadi setiap ruangan itu berukuran 140 cm kali 1 meter. Tempat pakannya nanti di sisi depan, kemudian di belakang adalah akses untuk mengeluarkan hewan tersebut. Oke. Ini coba saya tampilkan yang lain aja biar lebih cepat ya. Karena ini memang kandangnya cukup besar. Untuk mempersingkat waktu, biarkan saya tampilkan dulu semuanya biar lebih cepat teman-teman ya.
Oke, sekarang saya mau tampilkan ini aja ke atap. Oke, jadi atapnya pakai atap galvalum, tapi sebelum itu saya tampilkan ini ya. Sebentar, ini dia. Jadi setelah pakai kayu 612 ya, ini yang untuk rangka atapnya pakai kayu 612 untuk yang sisi atas, kecuali yang sisi bawah. Ini kalau tiang-tiangnya 12 cm kali 12 cm untuk kayunya, tapi untuk yang sisi atas kita pakai kayu 6 kali 12. Atau teman-teman bisa pakai kayu kelapa, karena kan kalau kayu kelapa itu kan banyak pilihan ya, ada yang 6 meter, ada yang 7 meter. Nah, kalau ini kita pakai yang 6 meter ya, sesuai dengan ukuran kandang. Kurang lebih untuk rangka atas dari atap tersebut, untuk kandang kambing seperti ini. Kemudian kita tampilkan sekat kandangnya. Oke, sebentar. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, kalau di denah awal itu kandang kambing yang untuk breeding, kita asumsikan disekat menjadi 3 ruangan, tapi kalau yang ini kita asumsikan disekat menjadi 2 ruangan. Nah, untuk sekatnya, karena ini menggunakan bambu, usahakan untuk bingkai utamanya ini di double ya, depan sama belakang. Jadi ini modelnya minimalis saja, di yang bawah lebih rapat, yang atas lebih renggang ya, untuk mendapatkan sirkulasi yang lebih bagus. Oke, sebentar. Ini untuk jalan yang sisi tengah. Sebentar teman-teman ya. Nah, ini kan untuk kandang kambing itu kan tadi naiknya 75 cm untuk ketinggian dari lantai ke lantai kandang. Nah, sebagai antisipasi agar tidak terlalu tinggi, ini saya pasang pijakan kaki lah kalau kita memberi nama ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sebentar saya tampilkan untuk ini ya, untuk wadah pakan juga sekalian teman-teman ya. Wadah pakan depan. Oke. Kita masuknya dari sini aja biar lebih enak ya. Oke. Nah, ini kan karena untuk kambing sama domba, ketinggian dari lantai ke lubang masuk kepala kambing ini kita pasang 35 cm. Terus untuk lubang masuk kepala ini kita pasang 20 cm bersih ya. Ini. Kemudian untuk yang sini pintunya ini kita pasang 50 cm teman-teman untuk yang breeding ya. Oke, jadi tempat pakannya di depan. Nah, kalau yang kandang terkoleksi pintunya itu di belakang. Ini kan pintunya di sini. Jadi pintunya lebih kecil, ini ukurannya 40 cm, dan tempat pakan ada di depan karena beliau tidak menginginkan hewan itu membelakangi tamu. Oke, sebentar. Untuk model sekatnya kurang lebih seperti ini, yang kandang terkoleksi ya. Terus untuk wadah pakan ini kita pakai kayu ukuran 320 dengan kedalaman tempat pakan 18 cm bersih ya teman-teman ya. Kalau kotornya ini 20 cm, karena kan ketebalan papan kayunya ini 3 cm. Dan ini dibuat miring ke sisi depan ya, ke arah kepala kambing lah. Yang sini juga sama, untuk lubang masuk kepala kita pasang 20 cm bersih. Dan ketinggian lantai ke bibir pakan itu 35 cm teman-teman. Jadi kurang lebih untuk kandang kambingnya seperti ini. Nah, tadi kan saya bilang, ini kan awalnya untuk depannya kan 80 cm untuk pijakan kaki ini. Nah, agar lebih enak lagi, ini saya pasang model trap gitu, anak tangga. Jadi nanti ini dipergunakan untuk ABK kandang
sebagai akses memberi pakan kambing. Kalau yang sisi ini kandang breeding ini kurang lebih seperti ini, dan dari lantai kandang ini kita dapat berapa ini? 72 cm teman-teman ya. Dari lantai ini ke tempat pakan 72 cm. Kemudian di sisi belakang ini, agar nantinya kotoran kambing sama dombanya tidak kocar kacir, ini saya pasang sekatan pakai bata ya, ketinggian 40 cm. Nggak saya tutup semua, karena apa? Karena buat sirkulasi udara. Dan usahakan untuk yang di bawah kandang itu dibiarkan tanah saja ya. Nah, yang bagian sini itu dibiarkan tanah saja. Tidak usah diplester, apalagi dicor, cukup tanah saja. Karena ini adalah kandang panggung. Oke, sekarang kandang kambing sudah, kita ke atap untuk kandang sapi. Jadi kandang sapinya seperti ini, untuk atapnya letter L ya, sesuai dengan denah yang kita bahas di awal. Kemudian di sebelah sini, ini kita ada tempat untuk menyimpan pakan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk di dalam. Ini yang ukurannya 5 kali 10 teman-teman ya. Jadi bentuknya di los aja, kosongan seperti ini. Nanti disinilah ketersediaan pakan untuk kambing dan domba serta sapi akan disimpan ya. Nah, karena ini adalah gudang, jadi pintunya saya pasang agak lebar. Kemudian ini adalah sirkulasi untuk jendelanya ya. Jadi konsepnya semi terbuka seperti itu. Oke, untuk pagar gudang kita menggunakan ini ya, kayu sama besi ya, kurang lebih seperti ini. Kita pakai pagar lipat. Kemudian yang untuk angin-angin ini kita pakai kayu saja. Ini untuk ukurannya 95 cm untuk ketinggiannya teman-teman. Dan untuk pembuangan air atap, maksudnya air hujan, kita buang ke sisi depan, jadi dari belakang ke depan, biar jatuh ke area tanah sendiri. Oke, sekarang kita ke ini ya, ke kamar ABK, kemudian ke dapur, terus ke tempat penyembelihan hewan. Nah, ini kita juga menggunakan atap jenis galvalum, tapi untuk yang bagian sini kita menggunakan tambahan ini ya, talang cor ya. Sebentar saya tampilkan. Ini dia. Kita pakai talang cor dalam. Ini lebarnya 50 cm untuk talang cornya, tapi kepotong ini ya, sekatan untuk balok cornya ini. Mungkin dapat sekitar 38 cm lah kurang lebih. Nah, karena ini panjangnya 24 meter lebih kalau nggak salah. Jadi nanti untuk saluran pembuangan, untuk pipanya bisa dipasang, saya rasa lebih dari 2 ya. Biar bisa dibagi ya. Satu ke kanan atau satu ke kiri. Nah, untuk melindungi jendela yang ada di depan ini, pintu ini, kita pasang untuk kanopi ya. Jadi kanopinya pakai besi gitu, kurang lebih seperti ini. Ini untuk lebarnya 120 cm teman-teman ya. Nanti bisa dinabol ke pilar cornya ini, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk atapnya modelnya seperti ini. Oke, ini hasil jadinya teman-teman ya. Jadi atapnya buang ke depan, masuk ke talang cor dalam. Oke. Untuk yang sisi depan seperti ini, jadi langsung dibuang ke depan. Ini hanya 120 cm ya, untuk kanopi yang kecil. Sekarang kita masuk ke ini, ke kantor dan ruang tamunya. Jadi nanti ini fungsinya ada 2. Kalau misalnya ada tamu datang masuk ke sini, tapi untuk kegiatan operasional setiap hari ya juga ada karyawan di area kantor ini. Untuk konsepnya kita biarkan terbuka. Jadi yang sisi depan ini kita pakai jendela sliding nanti, jendela lipat. Jadi tamu itu langsung menghadap ke
kandang kambing untuk yang sisi depan. Untuk yang sisi kiri ini kita pakai jendela lipat juga. Ini justru ada dua. Ini pandangannya langsung ke kandang sapi. Sedangkan yang di sisi sini ini langsung bisa ke area kamar ABK ataupun dapur untuk memasak hewan ABK tersebut. Nah, untuk kamar mandinya kita pakai kamar mandi dalam. Jadi nanti pintunya ada di sini. Kemudian sebentar teman-teman, kita tampilkan ya. Jadi untuk kantor ini kita cukup berbeda ya untuk konstruksi atapnya. Ini kita pakai atap model limas dan kita gunakan genteng tanah karena biar menciptakan suasana yang teduh. Jadi untuk kemiringan atap, sebentar ya, kita tampilkan dulu untuk atapnya dulu. Jadi untuk kemiringan atap itu kita kemarin pasang 35 derajat ya, karena ini pakai genteng tanah. Nah, untuk sisi sini kita tutup ya, ini ditutup bisa pakai menggunakan GRC juga bisa, atau menggunakan kalsipot, tapi lebih baik pakai GRC aja agar lebih kuat ya, karena dia ada campuran semen. Jadi untuk konstruksi atapnya seperti ini. Untuk kantor dan ruang tamu ini saya tampilkan lagi teman-teman ya, biar lebih teman-teman melihatnya biar lebih bagus ya. Kemudian daun jendela, sebentar, ini kusen pintunya, sebentar. Oke. Jadi untuk model jendela lipatnya seperti ini. Jadi kita sisi tengahnya nggak pakai aluminium lagi, dibiarkan sederhana supaya pandangan tamu itu lebih dapat ya, lebih leluasa untuk melihat hewan-hewan baik kambing, domba, sapi yang ada di peternakan ini. Nah, kalau yang sini modelnya atapnya seperti maaf untuk jendelanya seperti ini. Jadi kecil-kecil aja, tapi ada 5 unit untuk jendela. Nah, untuk yang berhadapan dengan kandang sapi, ini kita pakai jendela lipat juga. Ini ada 2 unit. Jadi konsepnya semi terbuka, sehingga tamu itu langsung bisa melewat hewan. Dan hewan yang ada di sini baik kambing, domba, dan sapi ini istilahnya berhadapan-hadapan dengan tamu tersebut. Jadi nggak ada istilah untuk membelakangi tamu yang datang. Nah, karena ini menggunakan konsep semi terbuka, jadi ini yang warna abu-abu ini adalah balok, kalau nggak salah namanya balok latte ya. Jadi dia berfungsi untuk menahan beban yang dari atas ya, karena yang ini kan bisa pakai kayu, bisa pakai aluminium ya. Jadi kita pasang bantuan balok untuk menahan beban yang dari atas. Biar nanti kayu ataupun aluminium yang akan ditaruh di sini tidak tidak bengkok ataupun rusak. Yang sisi sini juga kita pakai balok latte. Sebentar, nah, lebih seperti ini. Nah, sekarang kita ke kandang sapi lagi. Soalnya tadi saya ada yang lupa untuk menjelaskan. Jadi untuk satu ekor sapi saya sediakan satu tempat minumnya. Ini kan berbentuk lingkaran. Nah, ini teman-teman bisa pakai bis beton ya. Bis betonnya kecil, syukur-syukur di daerah teman-teman itu ada tempat pembuatan bis beton, jadi kita biar bisa pesen. Nah, kemudian yang ini kan berbentuk kotak untuk luarnya, ini bisa pakai bata sama semen ya. Yang penting dalamnya ini kita pakai bis beton agar lebih cepat. Nah, ini nanti pengennya untuk ketersediaan air minum itu otomatis teman-teman ya. Jadi air minumnya itu selalu ada. Nah, kalau pakai sistem kayak gitu itu sangat bagus
Tapi nanti jangan lupa disediakan kolam atau kolam kecil ya, atau bisa juga pakai tong atau pakai tandon yang kecil. Nanti ketinggian airnya nanti disejajarkan dengan tempat minum ini. Nanti bisa disampaikan ke tukangnya. Saya rasa Pak Tukang sudah mengerti ya kalau mau dibikin otomatis. Oke, coba saya tampilkan yang lainnya. Saya mau bahas mengenai ini teman-teman, mengenai septic tank ya. Bentar. Oke, ini ada sedikit tambahan. Jadi pemilik kandang ini menginginkan satu tempat untuk menjemur sapi. Jadi modelnya sederhana aja. Kita taruh di pinggir karena apa? Karena di sini merupakan akses jalan untuk kendaraan ya, biar tidak terlalu mengganggu. Saya pepetkan ke pinggir. Jadi ini kita pakai cor-coran, ukurannya 15 cm kali 15 cm. Kemudian yang di sisi atas ini kita pakai pipa besi ya teman-teman ya. Nah, kita ke septic tank. Nah, di kandang ini itu ada 4 septic tank teman-teman. Karena pemilik kandang ini mengharapkan kandangnya itu konsepnya ramah lingkungan. Oke. Kan tadi saya sudah bilang kalau di sisi sini ada septic tank yang akan ditanam. Nah, ini septic tanknya. Nah, septic tank yang ini adalah tempat penampungan kotoran cair ya dari sapi dari kandang yang ini. Kandang yang kapasitasnya 8 ekor. Jadi sapi yang 8 ekor ini mempunyai satu septic tank tersendiri. Nah, septic tanknya ukuran 2 meter kali 6 meter dan kita pasang untuk kedalamannya itu 2,5 meter. Nah, jadi nanti kotoran yang cair itu masuk ke tank pertama. Tank pertama itu yang ini. Nah, untuk tank pertama dan tank kedua, ini dinding-dindingnya, terus lantainya, ini bisa di plester teman-teman. Jadi nanti kotoran masuk ke tank pertama, karena di sini ada lubang. Nah, lubang ini ukuran saya pasang 30 kali 60 ya. Jadi kotoran masih bisa masuk langsung ke tank 2. Oke. Yang atas ini fungsinya untuk misalnya sudah banyak, ini nanti bisa lewat yang atas juga. Tapi kalau masih di bawah ini berfungsi sebagai sirkulasi udara. Ya, sirkulasi udara. Nanti ini ada lubang teman-teman, lubang paralonnya. Nah, nanti masuknya kohe itu di sini. Ini bisa pakai paralon berukuran 4 inci. Nah, kita ke tank 3. Nah, tank 3 ini fungsinya sebagai resapan. Oke ya, jadi masuknya dari mana? Masuknya dari sini. Yang atas ini 30 kali 60 untuk ukurannya. Nah, di tank 3 ini bisa untuk dinding-dindingnya di plester bisa. Tapi untuk yang bagian dasar, bagian lantai bawahnya ini, karena ini untuk resapan, biarkan tanah saja ya. Di tank 3 biarkan tanah saja. Kemudian ini juga ada bantuan untuk resapan. Jadi kalau misalnya airnya sudah resapannya kurang maksimal, nanti dia bisa keluar ke sini ya. Ini kan langsung ke tanah juga teman-temannya. Ini nanti ditutup ya teman-temannya. Ini untuk dindingnya sengaja saya buka karena ini saya mau jelaskan ke teman-teman biar lebih paham. Nah, ini adalah pipa untuk sirkulasi udara. Nanti ada di tank 2. Tapi tetap yang di tank 1 dapat sirkulasi udara ya, karena di atas ini kan ini ada lubang kan, lubang yang kotak ini. Nah, kenapa di sini ada lubang yang di bawah juga ada? Karena di sini adalah tempat untuk ini ya, untuk pengurasan ya. Kita geser dulu.
Nah, ini ada lubang kotak, ini ukurannya 60 kali 60, jadi untuk nguras nanti pakai dari sini aksesnya ya. Nah, otomatis kalau di sini di tank 1 ini disedot, karena ini ada lubang, maka di tank 2 juga akan kesedot. Jadi fungsinya itu seperti itu teman-teman. Nah, biasanya untuk pipa ini dipasang lebih tinggi ya. Ini cuma sebagai contoh aja ya. Nanti bahwasanya di tengah ini ada pipa sirkulasi udara untuk di septic tank. Nah, kemudian karena yang di kandang sapi ini area yang bagian sini teman-teman ya, ini dipergunakan untuk akses sapi itu dikeluarkan, maka kita dicor untuk septic tanknya. Nah, ini kan ada yang motif bata, ada yang warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ini adalah pilar. Ini adalah balok. Jadi cor-coran semua ini teman-teman untuk pilar sama baloknya. Karena kita di atas mau dicor, nanti sapi mau melintas di sini ya. Jadi nanti untuk pipa bisa digeser agak ke kanan, baru nanti ditinggikan. Nah, ini untuk ketebalannya saya pasang 12 cm ya. Karena ini mau diinjak hitungannya. Jadi harus kuat, ini berupa cor-coran nih, yang sisi atas ini. Nah, kurang lebih untuk penjelasan septic tank seperti itu, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, kan saya bilang juga di awal bahwasannya kandang sapi ini memiliki 4 septic tank. Nah, septic tank kedua di mana? Septic tank kedua ada di sini. Nah, dia ada di sini. Sama aja dengan tadi ukurannya, bentuknya sama. Cuma ini diperuntukkan untuk kandang sapi yang ini, yang kapasitasnya 16 ekor. Jadi ada di sini. Dari sini kandang sapinya, nanti saluran pembuangannya dari sini langsung masuk ke septic tank yang ada di depan tempat penampungan KUHI sementara. Usahakan nanti yang masuk ke septic tank itu adalah KUHI cair. Jangan sampai atau jangan dibiasakan seperti kita memandikan sapi, apalagi kita pakai sabun ya, jangan sering-sering lah. Nanti yang ada septic tanknya cepat penuh. Jadi yang masuk hanya KUHI yang cair aja. Kalau untuk memandikan sapi, silakan nanti diarahkan ke saluran pembuangan yang lain, seperti got yang telah ada di daerah tersebut. Oke, sekarang kita ke septic tank ketiga. Dia tuh ada di sini teman-teman. Ini cukup panjang ya videonya ya. Semoga teman-teman sabar untuk melihat referensi desain kandang kambing, domba, dan sapi kali ini. Nah, ini septic tank ketiga kita pakai bisbeton untuk diameternya diameter ini ya 1 meter ya. Ini di toko bangunan sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli. Biasanya itu saya tuh pernah beli ya, untuk ukurannya diameter 1 meter itu ketinggiannya 50 cm. Nah, kalau kita beli 3 kayak gini berarti 1,5 meter. Nah, ini difungsikan untuk apa? Kan ini kan ada usaha akikahnya. Jadi ini untuk penyembelihan hewan akikah ya. Untuk darahnya itu masuk ke sini nanti. Jadi untuk sepidangnya tuh khusus ya untuk tempat penyembelihan hewan akikah. Modelnya sama, cuma ini pakai 2 tank lah kasarannya seperti itu. Nah, untuk yang ini kan sifatnya resapan. Sama aja, bagian bawah dibiarkan tanah aja. Nah, di toko bangunan itu bukan hanya ada bisbeton ya, tapi juga ada tutupnya. Nah, tutupnya itu udah berbentuk cocoran juga. Jadi teman-teman tuh benar-benar bisa langsung pakai, dan nanti biasanya di tengah-tengah itu ada besinya. Jadi kalau misalnya mau dikuras, tinggal digeser. Nah, untuk di T1 ini kita istilahnya kita plester juga lah di bagian bawahnya. Kalau teman-teman pengen awet ya beli 2 atau beli 4 ya, beli 3 ya, 1, 2, 3. Beli tutupnya. Tutup untuk septic tank ini. Oke, sekarang kita ke septic tank keempat. Septic tank keempat itu ada di sini. Bentar. Oke, sebentar ini visinya lagi ini ya.
lagi loading. Nah, ini dia di sini. Nah, speed tank keempat ini diperuntukkan untuk kamar mandi ABK dan kamar mandi tamu yang ada toiletnya juga. Ini pakai 3 tank ya, tank 1, tank 2, tank 3. Tank 3 ini bawahnya biarkan tanah saja. Nanti ini ditutup teman-teman. Cuma ini saya hidden ya, saya sembunyikan biar teman-teman bisa lebih mudah memahami. Nah, jadi nanti kotoran itu masuk ke tank ini, tank 1 melewati paralon ini. Kemudian nanti ini ada pipa lagi yang menghubungkan antara tank 1 ke tank 2. Baru nanti untuk resapannya ke tank 3. Nah, kalau ini paralon ini, inilah bantuan untuk resapan yang ada di tank 3. Nah, karena kamar mandi di sini ada 2, ada yang untuk ABK, ada yang ada untuk tamu. Jadi kita pakai satu septic tank aja, karena letak dari kamar mandi itu kan ada di sini untuk kamar mandi ABK, untuk tamu ada di sini. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh ya. Jadi bisa satu berbagi lah jaraknya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kandang kambing, domba, dan sapi yang ada usaha untuk akikah. Semoga dari referensi ini ada hal-hal yang baik teman-teman bisa ambil. Kalau yang nggak baik jangan diambil. Terus teman-teman kalau penasaran dengan hasil dari rendernya seperti apa, nanti saya akan rilis karena masih saya akan proses ya, karena memang render itu membutuhkan waktu yang bisa kira-kira 3 harian lah, karena kan ini kandangnya cukup besar, apalagi ditambah dengan objek yang cukup banyak. Jadi mungkin 3 hari 4 hari bisa saya rilis untuk video hasil rendernya. Dan mungkin video ini saya akan tahan dulu, jadi biar teman-teman nunggunya nggak begitu lama. Jadi ini saya selesai bikin video yang detail ukuran, nanti saya akan tahan dulu, baru nanti kalau hasil rendernya jadi kita akan upload bareng-bareng. Jadi teman-teman nunggunya nggak pakai lama. Terus sebelum saya tutup penjelasan dari desain kandang kambing, domba, dan sapi ini, saya cuma mau berpesan, apapun yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, jangan dianggap semuanya itu benar teman-teman ya. Intinya teman-teman nanti berkonsultasi dulu ke tukang, nanti tukang itu akan istilahnya memberi masukan. Takutnya apapun yang saya gambar itu ada yang kurang tepat. Nah, dengan teman-teman berkonsultasi tentunya nanti beliau-beliau inilah yang akan membenahi. Jadi yang kurang baik itu nanti dibenahi, diberi masukan sama beliau. Kemudian untuk kandangnya sendiri, teman-teman bisa main-main ke peternak-peternak yang sudah sukses. Nanti teman-teman bisa tanya, kira-kira kalau desainnya kayak gini gimana? Apakah sudah bagus? Apakah sudah memenuhi syarat untuk sebuah usaha ya, baik itu pagemukan, baik itu breeding ya. Nah, dengan nanti teman-teman berkonsultasi kan nanti ada masukan juga. Jadi jangan istilahnya ini benar semua ya, jangan. Jadi teman-teman harus berkonsultasi dulu agar bangunannya itu sesuai dengan standar yang ada. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan desain kandang kambing, domba, dan sapi. Kurang lebihnya mohon maaf kalaupun videonya terlalu panjang ya, karena memang ini kandangnya cukup besar, jadi memang pembahasannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Semoga teman-teman sabar untuk melihatnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan benar-benar mohon maaf. Sebelum saya tutup,
video ini, apa ya, saya ucapkan salam hormat saya, salam apa ya, salam peternakan Indonesia ya untuk teman-teman pelaku usaha ya, baik itu sapi, kambing, domba. Intinya di sini saya cuma ingin berbagi supaya peternakan di Indonesia itu kedepannya lebih maju, lebih terencana, dan apa ya, intinya lebih terkonsep lah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian video ini saya tutup. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.